Timnas Indonesia ingin memulai langkah pertama dengan semaksimal mungkin. Round 4 bukan sesuatu yang bisa dicoba-coba. Garuda bakal memijak babak tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah. Maka dari itu, jangan heran gebrakan kali ini beda dari matchday sebelumnya. Erick Thohir ingin memastikan bahwa semua berjalan lancar tapi tidak gampang dipahami oleh rival. Karena seperti yang kita tahu, Arab Saudi dan Irak adalah dua tim yang sudah cukup mengenal tim Garuda. Mengingat keduanya sudah pernah saling bertemu pada babak sebelum ini. So pasti Erick Thohir akan memberikan sebuah kejutan yang berbeda dari biasanya. Secara proses bakal tetap sama-sama cepat. Akan tetapi, nggak ditutupi lagi dengan pengumuman menjelang matchday. Kali ini blak-blakan proses Mauro Zelstra sudah berjalan cukup cepat. Namun dengan statement akan menempatkan dia di timnas U23, maka nggak bakal terbaca oleh lawan. Begitupun dengan beberapa punggawa Garuda yang terus didorong untuk bersaing di Eropa. Sekarang ini menunjukkan kepercayaan diri, bahkan membuat fans tuan rumah Arab Saudi geram. So inilah persiapan timnas Indonesia menuju round 4 dengan pola strategi dan pendekatan yang beda dari biasanya. Timnas Indonesia akan melewati round 4 dengan lawan yang langsung berat, Arab Saudi dan Irak yang sejatinya tidak diharapkan tidak menjadi. Karena sudah pernah bertemu, malah ternyata satu grup semua. Di mana lagi-lagi kita bakal melakukan away ke Saudi, melakukan invasi ke stadion lawan, dan hal itu semua telah diupayakan oleh PSSI yang meminta jatah tiket 50% kepada AFC. Hal ini jelas dibuat sebagai bentuk keadilan. Tuan rumah nggak bisa dispesialkan karena round 4 sejatinya bukan laga home away. Lebih dari itu, timnas Indonesia juga mengalami kendala utama di antara para pemain. Cederanya Ole membuat semua seakan menipiskan harapan. Skuad asuhan Patrick Kluivert seperti dibongkar ulang di posisi striker. Ole Rummenigge yang sudah klop dengan skema permainan tim harus disingkirkan. Meskipun begitu, ia akan menolak absen dari timnas Indonesia. Baru-baru ini, Ole membagikan momen dirinya menunjukkan tekad kuat untuk sembuh agar tetap bisa membela tim merah putih. Dalam video tersebut, striker milik Oxford United sedang berlatih untuk menjaga kebugaran. Walaupun kakinya harus mengenakan deker, ia mengayuh sepeda statis agar kebugarannya tidak menurun. Apa yang ditunjukkan oleh Rummenigge membuktikan ia ingin menepati kata-katanya yang ingin sembuh secepat mungkin. Namun tentu saja kita nggak bisa berjudi dengan hanya berharap pada sesuatu yang belum pasti. Sembari menanti kesembuhan Ole, PSSI sedang menggarap beberapa naturalisasi seperti yang disebutkan oleh Erick Thohir. Akan tetapi sejauh ini yang telah digarap hanya Mauro Zelstra, di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan proses naturalisasi penyerang muda Mauro Zelstra kini tinggal menunggu satu tahap lagi. Pasalnya, surat naturalisasi pemain berdarah Belanda tersebut telah ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan ia nggak sendirian, bersama 3 pemain lainnya. Keempat pemain tersebut adalah Mauro Zelstra, Isabel Kop, Isabel Notet, dan Pauline van de Poel. 3 nama yang disebut belakangan disiapkan untuk Timnas Putri Indonesia. Meskipun suratnya telah masuk ke DPR, proses pengesahan belum bisa dilakukan lantaran DPR sedang memasuki masa reses. Namun Erick optimis tahapan tersebut bakal rampung dengan super kilat pada Agustus ini. Mauro Zelstra memang sudah nyaris resmi menjadi WNI, tapi menariknya pengumuman tentang dirinya tidak disematkan untuk timnas senior. PSSI secara terbuka menyebut Mauro akan memperkuat tim U23 untuk ajang kualifikasi Piala ASIA U23 2026 di Sidoarjo. Padahal kalau kita jeli, tanda-tandanya justru mengatakan lain. Zelstra baru saja masuk skuad utama FC Volendam dan mencetak 6 gol dalam uji coba. Dan kita percaya apa? Bahwa pemain yang mencetak 6 gol dalam satu laga hanya akan duduk di bangku cadangan U23? Rasanya tidak sesederhana itu. Ini bukan sekedar diplomasi sepak bola, ini kamuflase. Ini seperti saat kita menyembunyikan senjata utama di balik tirai.
lalu melepaskannya tepat di jantung pertahanan musuh. Ini menjadi sebuah sinyal jika bisa saja Mauro sebenarnya untuk timnas senior, akan tetapi sengaja dirahasiakan dan disebut untuk timnas U23 agar tim rival nggak bisa membaca kejutan pemain keturunan. Karena hal ini jelas, jika pemain baru diketahui lawan, maka akan dianalisa dari jauh-jauh hari soal pola permainannya. Selain Mauro, nama lain yang disebut PSSI untuk timnas senior ada 3 pemain. Banyak yang menyebut ketiganya adalah Laurent Ulrich, Miliano Jonathans, dan satu nama dari luar Eropa, Adrian Wibowo. Akan tetapi, sejauh ini masih dirahasiakan identitasnya. Ketiganya belum dikonfirmasi apakah fix akan diproses. Dan secara posisi, baik Ulrich, Miliano, maupun Wibowo bukanlah striker murni. Maka dari itu wajar saja publik percaya bahwa Mauro Zelstra lah yang bakal mengisi posisi striker murni yang ditinggal oleh Ole Rummenigge. Apa yang dilakukan PSSI dengan memproyeksikan Mauro ke tim U23 bukanlah kebetulan. Erick Thohir tahu lawan seperti Arab Saudi sudah pernah mencicipi gaya bermain Indonesia. Mereka bukan tim baru yang bisa dikejutkan dengan pressing atau overload dari sayap. Tapi mereka tetap bisa dikejutkan dengan nama-nama baru. The Green Falcon pernah kaget saat Marten Pas tiba-tiba muncul di bawah Mistar pada awal round 3 dan menahan penalti dari Salem Al-Dawsari. Sekarang mereka akan dibuat kaget lagi, tapi kali ini bukan oleh satu nama, melainkan 4 dan mungkin lebih. Inilah esensi strategi. Ketika kekuatanmu bukan lagi pada otot atau stamina, melainkan di cara kamu memunculkan kartu as di saat paling tak terduga. Di sisi lain, Marten Pas sendiri kini menjadi salah satu pemain dengan aura paling misterius di skuad Garuda. Baru-baru ini, ia menjadi musuh yang sulit dilupakan oleh publik Arab Saudi. Meskipun akan tampil di markas The Green Falcon, Marten Pas mengaku tidak merasa gentar. Dia akan kembali ke stadion yang sama, tapi kali ini bukan debutan, kali ini dia datang sebagai penghancur momen. Dan Pas menyebutnya sebagai Arab Saudi serasa rumah sendiri. Karena komunitas WNI di sana besar, supporternya nyaring, Garuda tidak akan tampil sendirian. Ini seperti membawa kandang ke tanah musuh. Di luar Indonesia, komunitas Indonesia terbesar ada di Arab Saudi. Jadi kami bermain tandang di sana. Tapi rasanya seperti pertandingan kandang. Lalu saya berhasil menyelamatkan penalti di laga debut saya. Kata Pas dilansir dari Kompas. Yap, gak salah memang. Di debutnya bersama timnas, Pas menahan penalti di kandang Arab, menyelamatkan Garuda dari kekalahan. Lalu saat kembali menghadapi lawan yang sama, ia tampil lebih dingin dari udara malam padang pasir. Ketika itu, puluhan ribu supporter Garuda menyelimuti tribun King Abdul Aziz Stadium. Dan hal ini bakal terulang kembali pada round 4 mendatang. Sementara itu, Kevin Dix kini bersaing menjadi pemain Borussia Mönchengladbach, klub Bundesliga yang memiliki sejarah besar dan memberikan atmosfer berbeda. Kepindahan ini bukan cuma soal karir individu, ini soal bagaimana pengalaman Dix melawan penyerang kelas dunia akan ditransfer ke pertahanan timnas. Pengalaman melawan striker seperti Harry Kane di Bundesliga jelas akan membuatnya lebih siap ketika menghadapi penyerang Irak atau Arab Saudi. Lebih dari itu, Dix adalah pemain yang percaya pada mimpi besar. Dalam wawancara terbaru, ia menyebut bahwa mimpinya bersama Garuda di panggung dunia akan segera terwujud. Menurutnya, dukungan dari masyarakat menjadi faktor penting yang mendorong para pemain untuk tampil maksimal di lapangan. Seluruh negara mendukung kami, itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, kata Kevin Dix dilansir dari laman. Ada rasa optimisme yang menular dari ucapannya. Dan percaya atau tidak, keyakinan dari pemain yang merumput di level tinggi bisa menjadi virus positif yang menjalar ke semua lini skuad. Dengan semua ini, tidak aneh jika fans Arab Saudi mulai gusar.
Mereka merasa timnas Indonesia selalu menyimpan sesuatu termasuk merebut jatah tiket mereka sebagai tuan rumah. Di round 3 mereka dikejutkan dengan pas. Di round 4 mereka belum tahu siapa yang akan mengejutkan lagi. Dan rasa tidak tahu itu menyakitkan. Tim asuhan Hervé Renard tahu Garuda tidak lagi datang sebagai kuda hitam. Mereka tahu tim ini sudah berubah, sudah menjadi tim yang menolak kalah hanya karena nama besar. Dan yang lebih membuat mereka geram adalah cara Indonesia membuat semua kejutan terasa seperti teka-teki yang tidak bisa dipecahkan sampai peluit pertama dibunyikan. Pada intinya, timnas Indonesia tengah memainkan strategi yang tidak hanya cerdik, tapi juga halus dan penuh perhitungan. Mereka bukan lagi tim yang hanya bertumpu pada semangat, tapi kini punya rencana, punya kedalaman, dan punya kejutan di setiap sudut skuadnya. Naturalisasi tidak lagi jadi proyek tergesa-gesa, tapi bagian dari desain besar yang menyatukan kepentingan jangka pendek dan masa depan. Mauro Zelstra, meskipun disebut untuk U23, bisa saja jadi bidak utama di tim senior. Martin Pas dan Kevin Dix tak lagi sekedar pemain diaspora. Mereka adalah pondasi dari pertahanan baru Garuda. Erick Thohir dan Patrick Kluivert tampaknya paham betul. Round 4 bukan cuma tentang taktik di atas lapangan, tapi juga strategi di luar garis putih. Soal waktu, pengumuman, bahkan narasi yang sengaja dibangun untuk menutupi maksud sebenarnya. Dan semua ini bukan untuk menyombong, tapi untuk satu tujuan. Memastikan Garuda tidak hanya terbang, tapi juga mencakar langit paling tinggi di sepak bola Asia. Menjadi tim yang bukan hanya diwaspadai, tapi juga ditakuti. Karena kadang, langkah paling mengejutkan adalah yang paling tersembunyi. Salam Garuda.